Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Lestaluhu. Saya merupakan peserta training dasar Bimba A.I.U.E.O untuk posisi guru atau motivator pada Bimba Unit Belibis. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai tugas belajar di luar kelas saya pada hari ke-12. Pada kali ini tema pertanyaannya adalah tema kurikulum baca ketiga dengan 3 kelompok pertanyaan, yaitu kelompok A, B, dan C. Untuk kelompok pertama, yaitu kelompok A, ada pertanyaan mengenai D4HVK. Pertanyaan pertama yaitu apa kepanjangan dari D4HVK? D4HVK merupakan kepanjangan dari dikte 4 huruf verbal kembar. Lalu pertanyaan kedua, apa pengertian dari D4HVK? D4HVK merupakan pengucapan bunyi huruf dari suatu kata kembar tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa syarat sebelum mengenalkan D4HVK? Syaratnya yaitu tujuan dari materi 4HVK sudah terpenuhi atau sudah tercapai. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari D4HVK? Tujuan utamanya adalah agar anak menyukai kegiatan bermain verbal dikte 4HVK atau D4HVK. Lalu tujuan khususnya adalah agar anak terampil menyebutkan susunan huruf dari suatu kata yang bersuku kata kembar. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara motivator mengenalkan D4HVK? Cara motivator mengenalkan D4HVK yaitu motivator mengajak anak berdialog umum terlebih dahulu agar anak tertarik. Setelah anak tertarik, motivator mengarahkan tema dialog tersebut kepada kata yang ingin diperdengarkan kepada anak, serta motivator mengajak anak untuk mengulang kata tersebut sebanyak 3 kali. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa tahap selanjutnya setelah D4HVK? Tahap selanjutnya adalah D4HVS dengan syarat materi modul 4HVS dan D4HVK sudah terpenuhi atau sudah tercapai. Lalu pertanyaan kelompok B yaitu mengenai D4HVS. Pertanyaan pertama, apa kepanjangan dari D4HVS? D4HVS merupakan kepanjangan dari dikte 4 huruf verbal sederhana. Lalu, apa pengertian dari D4HVS? D4HVS itu adalah pengucapan susunan huruf dari suatu kata yang memiliki 2 kata berbeda tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Lalu, pertanyaan selanjutnya, apa syarat sebelum mengenalkan D4HVS? Syaratnya adalah materi modul 4 HVS dan D4HVK sudah tercapai atau sudah terpenuhi. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari D4HVS? Tujuan utamanya adalah agar anak menyukai kegiatan bermain modul verbal dikte 4HVS atau D4HVS. Tujuan khususnya adalah agar anak terampil menyebutkan susunan huruf dari suatu kata yang berbeda. Lalu, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara motivator memperkenalkan D4HVS? Yang pertama yaitu motivator mengajak anak untuk berdialog umum terlebih dahulu, lalu supaya agar anak tertarik. Setelah anak tertarik, motivator mengarahkan dialog tersebut kepada kata yang ingin diperdengarkan. Lalu setelah itu, motivator mengajak anak untuk mengulang kata tersebut sebanyak 3 kali. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa tahap selanjutnya setelah D4HVS? Tahap selanjutnya yaitu memberikan modul D5HVS dengan syarat materi modul 5HVS dan D4HVS sudah tercapai atau sudah terpenuhi. Seperti itu. Lalu pertanyaan kelompok terakhir yaitu kelompok C.
mengenai D5HVS. Pertanyaan pertama, apa kepanjangan dari D5HVS? D5HVS adalah dikte 5 huruf verbal sederhana. Dikte 5 huruf verbal sederhana, D5HVS. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa pengertian dari D5HVS? D5HVS adalah pengucapan susunan huruf dari suatu kata yang terdiri atas 5 huruf tanpa memperlihatkan simbolnya. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa syarat sebelum mengenalkan D5HVS? Syaratnya adalah 5 HVS dan D4 HVS sudah tercapai atau sudah terpenuhi. Lalu, pertanyaan selanjutnya, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari D5 HVS? Tujuan utamanya adalah agar anak menyukai kegiatan bermain dikte huruf dari suatu kata yang terdiri dari 5 huruf. Lalu tujuan khususnya agar anak mengerti bunyi susunan huruf yang dari suatu kata yang terdiri dari 5 huruf. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara motivator memperkenalkan D5HVS kepada anak? Caranya adalah motivator mengajak anak untuk berdialog umum terlebih dahulu. Setelah itu motivator mengajak anak berdialog umum itu untuk menarik perhatian anak. Setelah perhatian anak sudah tertarik, maka motivator mengarahkan dialog tersebut ke kata yang ingin diperdengarkan. Setelah itu, motivator mengajak anak untuk mengulangi kata tersebut sebanyak 3 kali. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa tahap selanjutnya setelah D5HVS? Tahap selanjutnya yaitu B1D dengan syarat 5 HVS sudah tercapai atau sudah terpenuhi. Baik, saya rasa cukup sekian video presentasi mengenai tugas belajar di luar kelas pada hari ke-12 saya hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada sedikit beberapa gangguan suara yang tidak halus, ada suara-suara yang tidak diinginkan. Saya mohon maaf. Sebesar-besarnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.